Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, selamat sore. Pripun kabare di hari Sabtu ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Sabtu tanggal berapa sekarang lur? Tanggal 7 Juni tahun 2025. Waktu sore sekitar pukul 15:01 ataupun jam 3 sore. Mohon maaf lur ya, saya baru saja bisa update video ke YouTube hari Sabtu ini karena sudah beberapa minggu, mungkin lebih dari 10 hari ataupun lebih dari 1 minggu saya tidak update video dan baru kali ini. Dan ini lur, perkembangan kondisi lahan yang kedua tepatnya di belakang rumah. Ini rumah saya dan ini rumah emak. Nah inilah untuk bedengan ini khusus akan ditanami cabai rawit. Ini totalnya 11 gulutan dengan panjang 34 meter. Untuk penanaman cabai rawit ini akan didahulukan karena ini pemasangan selang drip tetesnya juga sudah terpasang secara keseluruhan. Nah nanti dalam beberapa bulan ke depan setelah cabai rawit ini sudah ditanam, nah berikutnya akan ditanam di sini secara nanti intinya menyusul begitu lur ya. Dan mungkin saya tidak akan panjang lebar membahas tentang situasi dan kondisi lahan ini karena ini waktunya sudah semakin sore. Yang akan saya bahas hari ini adalah perawatan benih cabai rawit. Terhitung hari ini iya emak keur moe kasur meureun lur di dieu tah. Nah tingan emak. Dan perawatan saya hari ini akan melakukan penyepraian untuk benih cabai rawit ini. Jadi benih cabai rawit ini kenapa saya semai hanya segini ya, karena hanya untuk mencukupi kebutuhan penanaman yang 11 gulutan yang sudah dipasang irigasi tetes tersebut. Nah dan inilah perkembangan benih cabai rawit usia 3 minggu ataupun usia 21 hari setelah semai. Jadi dihitung mulai dari biji itu ditanam kemudian di open selama 10 hari dan setelah 10 hari terhitung hari ini sudah 3 minggu ataupun 21 hari setelah semai biji begitu kawannya. Dan kebanyakan ini sudah mulai muncul daun ke-5. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah ini juga sama nih. Untuk sampai usia 3 minggu alhamdulillah lur, perkembangan benih ini cukup optimal ya, terbilang cukup optimal. Dan sebanyak ini lur. Nah ini yang di polybag plastik semai seperti ini. Secara keseluruhan. Nah ini baru kemarin saya buka openannya lur. Hari ini berarti sudah berapa ya, 9 hari setelah semai lah. Nah ini secara keseluruhan. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap perawatan apa sih yang ataupun pestisida apa yang saya gunakan untuk perawatan benih ini supaya terhindar dari serangan penyakit keriting daun, kerdil, dan juga penyakit bercak daun. Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perawatan benih di usia 3 minggu saya menggunakan insektisida dan fungisida untuk pencegahan keriting daun dan juga penyakit bercak daun. Karena biasanya di usia 3 minggu ini benih ini rentan sekali terserang hama keriting daun dan juga penyakit bercak daun. Nah di sini untuk insektisida saya menggunakan insektisida jenis WP ataupun jenis tepung. Ini bahan aktifnya imidaclorofit lur ya, murni imidaclorofit. Kawan-kawan bisa menggunakan dari Apidor juga bisa, kemudian dari Winder juga bisa.
Kemudian ini saya menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Ini bahan aktifnya mancozeb. Mancozeb biru itu kawan-kawan bisa bebas menggunakan dari merek dagang apa saja. Yang penting bahan aktifnya mancozeb. Begitu lur ya. Di sini saya sudah menyediakan air sebanyak kurang lebih 1 gayung ataupun kurang lebihnya 1 liter lur ya. Karena benihnya juga hanya sedikit lah, jadi cukup lah, malahan ini kayaknya sisa menggunakan 1 gayung ini. Kemudian untuk dosis ini dulu saja kawan ya, berarti nih untuk dosis per 1 gayung ini kurang lebih 1 liter saya gunakan 1 sendok teh. Nah 1 sendok teh full. Nah ini dilarutkan, kemudian ini diaduk dulu lur. Diaduk sampai benar-benar larut sempurna ya. Kalau kawan-kawan bertanya, Bang Jenny boleh nggak menggunakan perekat? Boleh. Dikarenakan saya perekatnya sedang tidak ada, jadi tidak menggunakan perekat. Nah, setelah fungisida ini sudah benar-benar larut sempurna, seperti ini. Nah, berikutnya, ini untuk bahan aktif imidacloropridnya juga sama, ataupun gunakan setengah sendok teh saja lur ya. Nih, ini kan untuk pencegahan. Kalau benih kawan-kawan sudah nampak gejala serangan keriting daunnya, cukup gunakan 1 sendok teh saja untuk kebutuhan air 1 liter ataupun kurang lebih 1 gayung. Kalau saya kan ini hanya untuk pencegahan saja, jadi dosisnya rendah. Cukup setengah sendok teh saja seperti ini. Seperti ini lur. Kemudian ini diaduk ya. Diaduk harus benar-benar 100% larut sempurna lur. Ini kan kedua pestisida ini kan sama-sama bentuk WP lur ya. Apa tuh WP? WP itu singkatan dari wettable powder ataupun dalam bentuk tepung. Nah ini dilarutkan lur. Dilarutkan harus benar-benar larut sempurna karena dalam bentuk WP ini sedikit membandel, agak lama dia larut sempurnanya. Diaduk terus. Jika sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Nah, ini tinggal dimasukkan saja lur. Dan warnanya seperti ini ya. Kebiru-biruan. Nah, jika pengadukannya larut sempurna seperti ini, jadi sudah tidak ada endapan. Berikutnya ini tinggal dispraykan saja ke persemaian. Nah, dan ini kalau kawan-kawan bertanya, Bang Jenny itu untuk nyemai apa? Ini sudah saya persiapkan untuk penyemaian jagung manis, dan jagung manis akan ditanam di lahan yang pertama yang bekas tanaman cabai rawit kemarin lur ya. Nah, untuk cara nyepraynya sederhana saja, cukup seperti ini saja lur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini jauh lebih aman lagi dari serangan hama perusak daun. Seperti ini saja lur. Nah, cukup. Wah, kehabisan lur. Berarti kurang ya 1 liter itu, tapi ya ini sudah terspray semua lah tuh. Nah, berarti nanti penyepraian berikutnya teh harus ditambah lagi airnya. Nah, sebentar akan saya matikan dulu. Nah, seperti ini lur hasil penyepraiannya. Mudah-mudahan ini benihnya aman dari penyakit keriting daun yang disebabkan oleh hama trip dan juga tungau dan juga penyakit bercak daun. Alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk perawatan berikutnya nanti akan tetap saya dokumentasikan di usia 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu hingga benih ini siap dipindah tanamkan. Setiap perawatannya akan saya dokumentasikan. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan benih di usia 3 minggu mungkin cukup jelas. Ini suasananya mantap bener lur ya.
Nih lahannya, Masya Allah, meledak pokoknya mah. Untuk kawan-kawanku yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.